Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, selamat malam, berkah dalam. Sebelum kita mengawali pertemuan BKSN yang pertama ini, mari kita dengarkan pembacaan Sabda Tuhan sebagai inspirasi untuk kita renungkan pada malam hari ini. Yesus berjalan di atas air. Bacaan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
wis mulih. Udah 2 tahun lebih. Duitnya habis. Bisa ini. Apa-apa online terus. Mas, mari nggak mumet, bayarane macet, gawe mumet, munggah dino iki goreng poksan vaksin wae ngono nang kupingku iki. Aku lebar divaksin loh mas, mendukung program pemerintah. Tenane. Oh, ora percaya? Ki buktinya mas. Wow, iya, oke. Mas, tak kandani. Vaksin juga ada bonusnya loh mas. Lah apa bonusnya? Samu saka Romo apa? Ya ora sih. Apa kuwi bonusmu saka kono? Lah mau sing nyuntik aku, ayo je mas. Wah, gayamu. Gus, jangan begitu. Ini lagi musim corona kayak gini, ya. Banyak yang harus kita rubah dari kebiasaan yang dulu. Nah, salah satunya cuci tangan. Yang kedua itu pakai masker. Ngendi-ngendi kanggo masker. Sing ketelu, rakyat itu lungo. Lah sing kepapat iki, ya kan? Jaga jarak. Termasuk aku loh. Ya, jaga jarak dengan orang yang aku sayang. Tenane loh. Aku jadi bosan ini kepikiran. Omane aduh. Anak itu yo aduh. Anak mulai yo hati-hati. Ya iya mas. Nek ndak begitu sampai bisa mati no mas. Ojo ngono ya. Zaman corona ngene iki sulite perjuangan. Orang golek rezeki nggo nyambung urip. Corona iki kaya jelangkung, ya. Mulane kuwi dhewe iki bareng-bareng njogo kesehatan. Ya ra? Ya kan? Mas, kaya lagumu. Lagu apa Mas Indro? Mendung tanpa hujan, ketemu lan kelangan. Kuwi sing diarani perjalanan. Ya Mas. Ya mas, nek tak pikir-pikir umat datang ke gereja juga harus hati-hati sekali. Padahal datang berharap bisa menyehatkan pikiran, perasaan, dan beban-beban hidup mas. Walah, cacilik ngerti apa, bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Pak Heri sehat? Sehat. Gimana Mas Kotor semua sehat? Salam ngeluh. Lu. Kok ngeluh? Kayak bapak Loh, kok Pak Heri bisa ngeluh? Emangnya Pak Heri lagi banyak pikiran kok? Aku ini kan bekerja, melu memikirkan bebannya teman-teman. Ya, misalnya ada yang kena dampak COVID, ada yang gajinya habis, ada yang anaknya sakit, dan macam-macam permasalahan yang mereka alami. Aku ikut merasakan, melu mikir mas, jadi ambiar mas. Sama no Pak. Lah ini Pak Heri tugas jadi prodiakon apa nggak sepaneng Pak? Wah, kamu ini kecil-kecil sudah pintar membaca hati orang, kayak cenayang. Tahu isi hati. Maksudnya tahu isi hatinya saya. Hebat ya Mas. Iya, gitu. Saya hari ini tugas prodiakon. Sebenarnya ya tidak begitu konsentrasi banget. Karena masih banyak beban-beban, baik beban di kantor, beban di keluarga. Tetapi pelayanan kan harus tetap jalan. Iya toh Mas Heru? Lah iya Pak, apapun situasinya kita harus tetap melayani. Wah Pak, ini sudah jalan ya. Ayo ya. Ayo mari. Ya. Siap ora siap, nek memang aku ditugaske ya kudu siap. Aku sakjane ya ora konsen, ora semangat sore iki tugas prodiakon. Tetapi wong bojo ya wis mendukung, wis nyiapke jubah, wis distrikake jubah.
wis disemirke sepatune. Maka aku sebagai prodiakon, semangatku prodiakon ojo nganti luntur. Nek aku luntur sebagai semangat prodiakon dalam pelayanan, lah neng ngendi imanku? Dadi prinsipe, apapun situasinya, ya wis kudu melayani. Bener, jare Mas Koster mau. Semua pasti ada jalan, harapan, yang kita tidak tahu skenario Tuhan. Dan memang semua harus terjadi. Bahkan tidak pernah ada yang mengira bahwa pandemi COVID ini akan membuat banyak orang putus asa. Ya termasuk Nyong, termasuk aku. Duh Gusti, Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu pada hamba-Mu ini, agar kembali bersemangat mengikuti-Mu. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, situasi para murid di dalam perahu persis seperti yang sering kita alami. Terlebih pada saat ini, perahu para murid digoncang angin sakal. Peristiwa itu membuat para murid ketakutan, bahkan mereka merasa antara hidup dan mati. Bahkan ketika melihat Yesus berjalan di atas air pun, mereka mengira bahwa Yesus itu hantu. Keraguan mereka membuat mata batin mereka terselubungi. Mereka tidak melihat Yesus. Mereka dibutakan oleh ketakutan, oleh kekalutan dan kecemasan hidup. Bahkan keputusasaan mereka telah membuat naluri bertahan mereka kehilangan keseimbangan. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara dan rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman para murid di Danau Galilea itu ternyata juga kerap kita alami sebagai murid Tuhan. Mari kita jaga keseimbangan perahu hidup kita, supaya tidak dirongrong oleh keputusasaan, kecemasan hidup, kekhawatiran, ketakutan, dan juga supaya tidak tenggelam dalam keputusasaan. Dan bagi kita, iman selalu akan membuat harapan menjadi tetap bernyala. Meski ditempa oleh berbagai macam masalah, kecemasan seperti yang kita alami saat ini, pandemik COVID-19. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Yesus datang sebagai seorang sahabat dalam setiap waktu, dalam setiap situasi, dan membawa keseimbangan bagi hidup kita.
kasih Pak Heri. Terima kasih juga Romo. Saya merasa hari ini diteguhkan oleh homili Romo. Sungguh-sungguh menyentuh hati saya Romo. Yang hari ini kebetulan saya bertugas, sejak awal tadi saya tidak konsentrasi. Kemudian sebelum mulai misa saya juga ngobrol-ngobrol sama pastor tentang bagaimana suka duka kehidupan ini. Saya benar-benar dibantu dan diteguhkan melalui homili Romo hari ini. Matur nuwun Romo, terima kasih. Sama-sama Pak Heri. Itulah kekuatan sabda Tuhan. Sabda yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan tetap relevan dan berdaya guna bagi hidup kita kalau kita percaya, kalau kita senantiasa setia di dalam sabda-sabda. Semoga kita semua diteguhkan, dikuatkan di dalam perjalanan kita di hari-hari semacam ini. Terima kasih Pak Heri, matur nuwun nggih. Dekoster, gimana, sudah selesai beres-beresnya? Sampun Romo. Lah terus amplopannya ulah iki udah nerima belum? Dereng Om, salam ngelu. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan muda sekalian. Pertemuan BKSN 2021, pertemuan yang pertama ini mengambil kisah tentang para murid yang mengalami angin sakal di Danau Galilea. Kisah ini bertujuan untuk membangkitkan harapan bagi komunitas Kristiani yang kepadanya Injil ini ditulis. Di tengah pengajaran dan penganiayaan, mereka tidak perlu takut dan khawatir, sebab Yesus Anak Allah tetap hadir bersama mereka. Santo Agustinus pernah berkomentar tentang peristiwa ini. Perahu yang membawa para murid, yaitu gereja, terlempar dan digoncangkan oleh badai pencobaan dan angin, yaitu iblis musuh gereja. Tidak pernah berhenti dan terus berusaha untuk mengganggu gereja untuk dapat beristirahat. Namun sungguh besarlah Dia yang menjadi perantara bagi kita. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain orang Kristiani dalam gereja perdana, kisah ini juga relevan bagi kita saat ini. Terlebih ketika kita sedang mengalami kesulitan penderitaan di dalam hidup. Kita bisa menganalogikan tokoh, tempat, dan peristiwa dalam kisah ini dengan kehidupan kita. Danau Galilea ibarat kehidupan kita. Terkadang ia tenang, menyenangkan, dan memberi keindahan. Terkadang ia menjadi ganas dan tidak terkendali. Kehidupan tidak selamanya memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Sakit, kematian, permusuhan, dan persoalan-persoalan lain adalah bagian dari kehidupan kita. Ketika kita menderita sakit,
itu tidak berarti bahwa kita tidak memiliki iman yang kuat. Sebaliknya, jika kita sehat, itu juga tidak mesti merupakan bukti bahwa iman kita sedang kuat. Jika kita menghadapi permusuhan dari orang lain, itu bukanlah tanda bahwa Allah tidak suka dengan kita. Sebaliknya, jika kita menjadi makmur, itu juga tidak serta-merta menjadi bukti bahwa Allah sedang senang berkenan kepada kita. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan serta rekan-rekan muda, bertolak dari pengalaman Petrus, kita hendak mempersiapkan diri kita ketika segala peristiwa hidup tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Petrus termasuk salah satu dari para murid Yesus yang kelelahan dan ketakutan di tengah danau Genesaret yang sedang bergejolak. Ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, Petrus satu-satunya murid yang mau mendekati Yesus. Meskipun dengan resiko bahwa ia akan ditelan gelombang. Pada awalnya, kepercayaan bahwa Yesus akan menolongnya membuat Petrus mampu berjalan di atas air. Namun di tengah jalan, ketakutannya terhadap keganasan danau melumpuhkan kepercayaannya. Petrus mulai ragu, mulai tenggelam. Tetapi yang terpenting, ia tetap selamat karena uluran tangan Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih, belajar dari Petrus, iman kepada Allah adalah dasar utama yang memampukan kita untuk melewati segala macam persoalan dalam hidup ini. Iman harus aktif dan selalu didasarkan pada kerendahan hati. Karena iman, hidup kita akan lebih tenang, lebih stabil di tengah dunia yang tidak pernah terlepas dari kesulitan ketidakteraturan, bagaikan angin sakal. Di tengah dunia ini, mungkin kita tidak perlu harus menemukan solusi atas persoalan dan kesulitan-kesulitan hidup. Bahwa kita sudah mampu melewatinya dengan selamat dan tidak tenggelam dalam persoalan tersebut, itu sudah merupakan mukjizat bagi kita. Bahwa kita akan mengalami keraguan, apakah mampu melewati suatu persoalan atau tidak, karena persoalan tersebut tampaknya sudah tidak dapat ditanggung. Kiranya itu adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah kalau kita lebih terfokus pada persoalan hidup daripada pada iman dan harapan bahwa Allah akan datang menolong kita. Petrus telah mengajarkan untuk tetap ingat kepada Allah ketika berada dalam kesulitan. Teriakannya, "Tuhan, tolonglah aku," merupakan bukti nyata bahwa ia masih ingat akan Tuhan, atau bahwa ia terbuka akan bantuan Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan rekan-rekan muda, terkadang badai kehidupan yang melanda kita dapat
menjadi sarana berkat. Ketika segala sesuatu berjalan tidak baik atau menempatkan kita di titik nadir kehidupan, pikiran kita justru semakin tertuju kepada pertolongan Allah. Dan hati kita terbuka menerima uluran tangan Allah. Pada masa pandemi ini, kita pun diajak untuk ingat akan pertolongan Tuhan dan terus berharap akan kasih dan mujizat-Nya. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Salam sehat, Tuhan memberkati. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Yesus.